Tujuan kami di sini adalah mengurai cerita-cerita rumit jadi lebih gampang dicerna. Nah, hari ini kita bakal bedah dilema besar di balik Facebook. Oke, kita mulai dari kutipan yang satu ini, yang sekarang jadi terkenal banget. Soalnya buat ngerti Facebook sekarang, kita harus lihat gimana ceritanya dari penyangkalan ini sampai jadi masalah global. Dan semuanya itu berawal dari satu hal, pola pikir. Jadi ceritanya ini seperti banyak kisah teknologi lainnya dimulai di sebuah kamar asrama Harvard. Di sana ada seorang pendiri dengan cara pandang dunia yang sangat spesifik. Dari awal banget udah kelihatan polanya kan? Pola yang bakal ngebentuk perusahaan ini ke depannya. Bangun dulu, izin belakangan. Atau malah nggak sama sekali. Dan pola ini tuh udah mendarah daging di DNA-nya. Nah, rasa nggak sabaran dan super percaya diri inilah etos seorang hacker yang jadi DNA Facebook sejak hari pertama. Visinya simpel, cepat, bisa, dan hajar semua birokrasi. Ini poin yang penting banget ya. Zuckerberg itu ngelihat dunia kayak sebuah sistem yang bisa dioptimalkan. Jadi pola pikir seorang insinyur ini nggak cuma dia terapkan ke kode, tapi juga ke cara manusia berhubungan satu sama lain. Pola pikir inilah yang kemudian jadi bahan bakar buat ekspansi yang gila-gilaan, yang hampir nggak terkendali, dan semuanya itu didorong oleh satu metrik, satu tujuan utama, pertumbuhan. Salah satu inovasi paling krusial mereka adalah Newsfeed atau kabar beranda. Fitur ini benar-benar mengubah total platformnya. Nggak cuma itu, cara kita mengintip kehidupan orang lain pun jadi berubah gara-gara ini. Tapi ya gitu, fitur sekuat ini langsung nunjukin sisi hancurkan banyak hal dari filosofi mereka. Pengguna kaget setengah mati pas sadar kalau momen-momen paling pribadi mereka tiba-tiba jadi tontonan buat semua teman-temannya. Walaupun banyak banget yang protes soal newsfeed, pertumbuhannya udah nggak bisa dibendung. Platform ini terus melesat ke skala yang dulu nggak pernah kebayang. Tujuannya, 1 miliar pengguna. Itu targetnya. Tapi pertanyaannya, apa yang terjadi kalau sebuah sistem yang dirancang buat kecepatan dan interaksi super besar tiba-tiba berbenturan sama ruwetnya dunia nyata? Dan tiba-tiba aja semua kekuatan terbesar platform ini, jangkauannya yang luas, target iklannya yang presisi, kemampuannya buat bikin sesuatu jadi viral, justru jadi kelemahannya yang paling berbahaya. Pemilu Amerika Serikat tahun 2016 jadi titik baliknya. Di momen inilah, bug dalam sistem mereka ternyata punya konsekuensi sosial yang luar biasa besar. Ini bukan lagi soal bug teknis, ini udah jadi bug sosial. Dan dari sinilah kita balik lagi ke reaksi awal pendirinya. Sebuah pernyataan yang nunjukin kalau dia gagal total buat paham seberapa besar sebenarnya monster yang udah dia ciptakan. Buntut dari kejadian 2016 itu panjang, memicu skandal dan investigasi selama bertahun-tahun yang akhirnya memaksa mereka buat berkaca, sesuatu yang seharusnya udah dilakukan dari dulu. Hasil investigasi, contohnya dari Komisi Perdagangan Federal AS, nunjukin jurang yang dalam banget antara janji privasi perusahaan sama kenyataannya di lapangan. Beda banget antara apa yang mereka bilang sama apa yang mereka lakuin. Dan dalam merespon berbagai skandal, mulai dari Beacon sampai Cambridge Analytica, muncul lagi pola yang itu-itu lagi. Kelihatan banget kalau perusahaan seringnya lebih fokus ke urusan citra publik daripada benerin akar masalahnya. Nah, semua ini akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan besar. Emangnya platform sebesar ini beneran bisa diperbaiki? Tantangan utamanya ya skalanya itu sendiri, yang gedenya bukan main. Bayangin aja tingkat kegagalan sekecil 0,1% aja, itu artinya ada jutaan konten berbahaya yang lolos. Jadi ini bukan cuma masalah matematika, tapi juga masalah sosial. Buat melawan ini, Facebook sampai ngebangun pasukan moderator konten yang jumlahnya masif. Jumlah mereka ini hampir sebanyak insinyur inti di sana. Ini pergeseran yang besar banget buat perusahaan yang dulunya cuma mikirin kode. Dan meskipun perusahaannya ngandelin banget AI, para moderator manusia yang kerja di garda terdepan ini tahu teknologi aja nggak cukup, karena merekalah yang bisa melihat nuansa yang nggak akan pernah bisa ditangkap sama mesin. Jadi, si pembangun yang tadinya paling anti bikin aturan, sekarang malah harus bikin aturan buat miliaran orang. Dan ini tanggung jawab yang nggak bisa dia lempar ke orang lain, apalagi cuma ke algoritma. Yang akhirnya menyisakan satu pertanyaan pamungkas yang belum juga terjawab. Jangan-jangan, desain inti yang bikin Facebook sukses besar, justru itu juga kelemahan terbesarnya? Inilah dilema sang pembangun yang kayaknya nggak akan pernah ada habisnya.